Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru telurmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu dengan namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana telah membuang kamu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Salam. Salam Bapak Ibu. Salam. Hari ini ada sesuatu yang berbeda dalam persekutuan jemaat kita. Bapak Ibu, ketika adik-adik pemuda menawarkan kegiatan ini kepada saya, kebetulan sebagai penanggung jawab, dalam hati kecil saya bertanya, ada apa ini Tuhan? Apakah inilah jawaban dari doa-doa selama ini yang kita kumandangkan kepada Tuhan? Bahwa Tuhan akan menghadirkan pemulihan untuk orang. Amin. Amin. Apakah ini adalah proses? Apakah ini adalah bagian? Itu yang ada dalam pikiran saya, dan saya mengiyakan itu, sehingga terjadilah ibadah penggabungan komisi-komisi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, saya coba bercerita sedikit. Kalau saya akan bersaksi, saya mau bercerita sedikit supaya jadi referensi pembacaan ayat firman Tuhan hari ini. Saya tahun, kalau tadi Pak Yeri tahun 98 ya. Saya sejak tahun 94 Pak Peter ya, orang tua saya sakit. Dari tahun 95, dari tahun 86 sampai dengan 96. Jadi kurang lebih sekitar 18 tahun hampir 20 tahun berada di rumah. Dan ketika orang tua saya sakit, kami sekeluarga tercerai-berai. Kami dihidupkan oleh seorang ibu yang sampai dengan saat ini, kalau saya ingat-ingat, di atas motor pun saya meneteskan air mata. Selama hampir kurang lebih 20 tahun, saya dan saudara-saudara saya dihidupkan oleh seorang ibu. Mama Peter, Bapak Peter ikuti persis peristiwa itu. Kami sekeluarga tidak berada di satu tempat. Ada yang di Eropa, ada yang di ini. Jadi, ya boleh katakanlah satu pengalaman sama atau waktu mana gitu.
Dan pada saat itu Bapak Ibu kami percayakan orang Kristen. Tetapi kehidupan persekutuan kami dengan Tuhan tidak seperti itu. Tidak seperti kami ketika dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Pada saat Bapak meninggal, itu pun juga kami masih tercerai-berai, belum berkumpul. Tapi ada satu titik di mana kami berkumpul bersaudara, kita berkumpul kembali di rumah, kita menyatukan hati, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, dan kita mulai dari bawah. Sampai dengan saat ini, sebagaimana saya berdiri di atas altar ini. Puji Tuhan, proses demi proses yang dilewati itu membawa pelajaran yang sungguh berarti dalam keluarga kami dan pribadi saya secara khusus. Mama Keren masih dapat ujung-ujungnya. Kalau dia tidak lihat dia punya mantu dia menangis, kayak mama mau lihat main doa katakan begitu. Itu peristiwa. Itulah proses, itulah persoalan pergumulan hidup yang dilalui, yang dialami oleh setiap rumah tangga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Sekali lagi, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Karena itu semestinya bangsa Israel tidak akan pernah mengalami yang namanya penjajahan. Tetapi toh pada akhirnya bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang diistimewakan oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mengalami satu peristiwa yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Ia mengalami pembuangan, ia mengalami penjajahan di negeri orang, di Babilonia. Dalam pembacaan kita hari ini, dalam masa 70 tahun baru ada pemulihan. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Raja Nebukadnezar mengangkat semua orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pergi ke Babilonia, tidak ada satu pun kekuatan yang dia tinggalkan. Tidak satu pun kekuatan yang dia tinggalkan. Tolong ganti mic dulu. Tidak ada satu pun kekuatan yang ditinggalkan. Pandai besi, tentara, raja, permain ibu suri, raja itu diangkat semua ke Babilonia. Jadi yang dia tinggalkan tidak ada sama sekali. Atau petaka gimana? Kekuatan-kekuatan yang seharusnya mereka harus berkumpul kembali hilang semua, diambil oleh Raja Nebukadnezar. Dan peristiwa penjajahan yang dialami oleh bangsa Israel itu peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi bagi mereka. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika mereka berada di penjajahan, ketika mereka berada di pembuangan di Babilonia, di sana pun mereka tercerai-berai. Mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya istri, mereka tidak punya anak. Karena apa? Karena mereka hanya sibuk di bekerja keras di situ. Kerja rodi istilahnya. Kalau dulu kita pernah mengalami penjajahan Jepang ya, kerja rodi. Mau kesempatan bagaimana mau bikin rumah? Nah pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Pertanyaannya ketika cerita saya tadi yang di awal, apakah Tuhan meninggalkan keluarga ini? Tidak. Apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Apakah Tuhan melupakan bangsa Israel? Tidak. Ia mengasihi bangsa Israel. Ia mengasihi keluarga kita. Buktinya bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel apa? Melalui Yeremia, Raja Yehuda bersurat kepada Nebukadnezar di tengah-tengah masa sulitnya orang Israel di pembuangan. Tuhan memberikan perintah itu kepada Yeremia, Nabi Yeremia. Yeremia menulis surat, ya, Raja Yehuda menulis surat dan mengirimkan kepada Nebukadnezar. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya orang Israel harus membangun rumah, harus mengambil istri. Untuk apa? Supaya mereka kembali pulih, supaya mereka kembali punya kekuatan untuk membangun kembali daerah mereka ketika mereka kembali dari pembuangan. Satu. Yang kedua, ketika bangsa Israel diizinkan, ketika Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi bagi bangsa Israel, peristiwa yang kedua ialah
melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyerukan kepada bangsa Israel untuk berdoa. Bapak Ibu, kita lihat ayat 7. Untuk berdoa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, bukan kemana kamu berada, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kata buang Bapak Ibu itu mengandung makna penderitaan. Kata buang itu mengandung makna penghinaan, kesengsaraan. Tetapi di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah penghinaan, Tuhan mengharuskan, meminta bangsa Israel untuk berdoa demi kesejahteraan kota. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Jadi di tengah-tengah kemelut yang mereka hadapi, Tuhan masih memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk berdoa di kota di mana mereka dibuang. Nah, tugas kita sekarang ialah kita berdoa di mana kita berada. Karena apa? Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan yang membawa adalah kesejahteraannya kita. Kesejahteraan yang rumah tanggamu adalah kesejahteraannya kita. Itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan begini, ada saatnya orang kuat bisa kalah. Sekali lagi, orang kuat bisa kalah. Orang pintar bisa salah. Orang hebat bisa jatuh dan bahkan terbunuh. Tetapi firman Allah untuk selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya. Janji Allah tidak pernah mundur. Janji Allah tidak pernah keluar dari kehidupan kita. Janji Allah ya dan amin buat kita. Kalau kesengsaraan itu ada, kalau pergumulan kehidupan itu ada, kalau permasalahan hidup itu ada, itu karena keinginan kita. Itu karena keinginan daging kita. Itu karena kekerasan hati kita. Tetapi Allah merancangkan damai sejahtera bagi setiap orang. Amin. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi setiap orang. Karena bagi Allah semua orang yang dikasihnya berharga di matanya. Amin. Karena itu uruslah keluarga, uruslah anakmu, uruslah suami, uruslah istri baik-baik. Karena apa? Karena rumah tangga juga adalah rumah tangga yang dirancang oleh Tuhan dengan jaminan damai sejahtera. Amin. Amin. Kalau ternyata kita tidak pernah menikmati damai sejahtera, itu karena kepahitan kita, itu karena keakuan kita, itu karena kedagingan kita, karena kemauan dan kekerasan hati kita, karena kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pergunakan semena-mena. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan. Ada saatnya dia jatuh, ada saatnya dia harus terbunuh. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka tetap dikasihi oleh Tuhan dan dijamin bahwa mereka akan pulang di waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang ke-8, di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel, orang Israel sendiri yang adalah ahli yang ditolak, imam-imam, orang-orang pintar mempergunakan kesempatan itu, mempergunakan persoalan itu ketika bangsa Israel dijadikan pekerja lodi. Untuk apa? Untuk menipu mereka, untuk memperdaya bangsanya sendiri, untuk memperdaya bangsanya sendiri, mengeruk keuntungan dari bangsanya sendiri. Ada saja orang-orang seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita pun seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita, ada persoalan yang setiap hari mengejar kita. Memang seperti itulah proses yang harus kita lewati. Tuhan tidak pernah memberikan persoalan lebih daripada kemampuan kita. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun
bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Di ayat yang ke-10 dikatakan begini, dengar baik-baik Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Kalau begitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel di Babilonia itu dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Amin. Dikehendaki oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya mereka diproses dari keangkuhannya, dari kesombongannya, karena dia adalah bangsa Israel. Dia mempergunakan kesempatan itu secara semena-mena. Makanya Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi dalam hidup mereka. Tuhan menghendaki agar mereka diproses seperti apa? Apa itu? Mesin kebit. Seperti itu. Jadi mereka harus di tebak gitu. Seperti emas yang harus dimurnikan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan memproses kita tidak seperti yang kita pikirkan. Kadang-kala kita terlalu senang, kita senang terus, tapi kadang-kadang kita jatuh ikan kemuli. Ada kesadaran itu. Tetapi kesadaran itu kadang kita tidak pergunakan secara baik. Kita tidak mengakui dan tidak mengimani bahwa itu adalah bagian dari proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk merubah kita, untuk mengangkat kita, untuk mendorong kita, untuk menghidupkan kita untuk mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kenapa saya bilang bahwa penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel seizin Tuhan? Sebab ada jaminan Tuhan. Di ayat yang ke-11 ada jaminan di situ. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Secara fisik itu adalah penderitaan. Mereka menderita, mereka ditempa, mereka dididik, mereka diurus, dijajah demikian rupa. Tetapi dalam penjajahan, dalam penderitaan itu ada proses, ada kasih karunia Tuhan di situ, agar mereka semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari mereka semakin mengerti bahwa mereka adalah bibit kepunyaan Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini jaminan bagi kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan memproses, Tuhan mengizinkan setiap persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita bermasalah dengan sesama kita. Mungkin saja kita bermusuhan dengan mungkin saja kita dendam dengan sesama kita. Mungkin saja kita bergelut dengan masalah ekonomi rumah tangga. Mungkin saja anak-anak kita sakit, ada yang sakit menahun, ada yang sakit setiap hari sakit. Mungkin saja. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Ia merancangkan damai sejahtera bagi kita. Karena apa? Jaminannya ialah Dia sedang memproses kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Jaminannya adalah masa depan yang lebih baik. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang mengatakan itu. Karena itu Bapak Ibu, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan tidak perlu tersendiri. Ia selalu berada di depan kita. Ia selalu berada di depan rumah kita. Ia selalu berada di dalam kehidupan kita. Ketika Ia mengetuk pintu, maka pintu kita akan bukakan. Karena itu Bapak Ibu, setiap saat kita harus memohon kepada Tuhan. Kita harus berusaha untuk mencari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan bersedia setiap saat untuk ditemui. Janji Tuhan kepada bangsa kita adalah janji bagi kita semua, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita sakit, Ia selalu menghibur kita. Ketika kita berduka, Ia menghibur kita. Ketika kita lagi kesusahan, Ia memberikan jaminan kepada kita bahwa kita tidak pernah akan terpuruk hanya karena kesusahan yang kita alami dalam dunia ini. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Tidak saja Dia bersedia untuk ditemui, tetapi Ia memulihkan keadaan kita. Karena itu, serahkanlah rumah tanggamu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bangunlah rumah tanggamu di atas dasar firman Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap rumah tangga kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita bagi setiap rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita
juga adalah bait Allah, tempat Allah bersemayam, tempat Allah berada, tempat Allah ditemukan, tempat Allah dijumpai, karena Ia selalu bersedia untuk dijumpai bagi setiap orang yang mau datang mencari Tuhan. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku membuat kamu. Mungkin saja kita merasa kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin saja kita merasa kita ini begini. Mungkin saja kita merasa kita ini bodoh. Mungkin saja kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Mungkin saja kita merasa bahwa kita tidak percaya diri. Mungkin saja kita merasa kita kurang, kita rendah dari sesama kita. Tapi yakin dan percaya, Tuhan akan mengumpulkan kita. Tuhan akan merangkul kita. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Tangannya akan tertumpang kepada kita untuk memberkati kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir khotbah ini saya mau sampaikan kepada kita begini. Kalau hari ini engkau dendam dengan sesamamu, kalau hari ini engkau membenci sesamamu, kalau hari ini mungkin engkau lagi bersusah, lagi menangis bersama istri anakmu karena kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin menumpuk. Hari ini mungkin ada keluargamu yang sakit. Hari ini mungkin engkau merasa sakit. Hari ini mungkin engkau merasa lemah. Engkau bukan siapa-siapa di hadapan sesamamu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu. Pemulihan akan terjadi hari ini. Amin. Pemulihan akan terjadi hari ini. Angkat tanganmu. Kalau hari ini engkau dendam dengan sesamamu, Tuhan mencabut akar dendam itu, merubah menjadi damai sejahtera bagi kehidupan kita. Janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah janji ya dan amin untuk kita. Amin. Kalau hari ini mungkin engkau sedang bermusuhan dengan tetanggamu, Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagimu, karena Ia mengasihi engkau, Ia memulihkan keadaan. Amin. Kalau hari ini engkau sakit hati, ada tubuhmu yang sakit, engkau berobat kemana-mana, tidak pernah merasa sembuh, taruh tanganmu di tempat di mana yang sakit. Kalau hari ini engkau sakit hati, hari ini mungkin suamimu tidak bisa engkau atasi, taruh tanganmu di dadamu. Hari ini mungkin istrimu tidak bisa engkau atasi, taruh tangan di dadamu. Hari ini anak-anakmu mungkin mabuk-mabukan. Hari ini anakmu mungkin hanya jalan-jalan, tidak pernah membantumu dalam rumah tangga. Ia selalu menjadi lawan dalam rumah tangga. Taruh tanganmu dalam tanganmu, di dalam hatimu, dalam darah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Karena Tuhan akan menjamahmu hari ini. Saya mohon kepada semua hamba Tuhan, Pak Yeri, teman-teman yang lain, menumpangkan tangan bagi setiap orang yang hari ini mengangkat tangannya dan berdoa bagi pemulihan pribadi mereka, pemulihan rumah tangga mereka, pemulihan kehidupan pribadi mereka. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mungkin hari ini engkau selalu bertengkar dengan suami dan istrimu. Mungkin hari ini engkau bukan siapa-siapa. Engkau merasa diri rendah. Engkau merasa diri malu. Engkau mau datang kepada Tuhan, tetapi engkau merasa engkau adalah orang yang paling berdosa. Engkau tidak mau datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau pulihkan hidupmu. Tuhan tidak melihat sejauh mana engkau jatuh, tetapi Tuhan melihat sejauh mana engkau membaik hidup dalam pertobatanmu. Tuhan, ada begitu banyak jiwa yang sakit, ada begitu banyak jiwa yang menangisi ulah anak-anaknya, menangisi ulah suaminya, menangisi ulah istrinya, menangisi ulah tetangganya. Karena itu Tuhan, mari Engkau mengurapi, mari Engkau memberkati, mari Engkau mengangkat akar-akar kebaikan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau rubah hati mereka, Engkau rubah mereka dengan damai sejahtera-Mu.
yang merasakan damai sejahtera Allah mengalir dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Rasakan tangan Tuhan, hatinya, matanya, tangannya menjamah hidupmu. Ia memulihkan engkau. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Mungkin hari ini engkau rumah tanggamu rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Engkau mungkin terjebak dengan urusan-urusan adat istiadat, sehingga engkau lambat untuk membawa rumah tanggamu dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini angkat tanganmu, engkau berikan persoalanmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah bebanmu menjadi ringan. Tuhan sanggup. Ia mampu. Ia punya kuasa. Ya dan amin, Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Engkau mungkin merasa sesakan ketika engkau menimbang perbuatanmu dalam hidup ini. Engkau merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Jangan tutup dirimu untuk melayani Tuhan hanya karena engkau merasa diri orang paling berdosa. Karena Tuhan selalu rindu untuk mengangkat engkau menjadi pelayannya. Tuhan selalu menginginkan engkau menjadi berkat bagi semua orang yang ada di tempatmu, yang ada di sekitarmu. Jangan pernah merasa diri rendah. Kalau mungkin hari ini engkau merasa bahwa perbuatanmu jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan, tetapi karena itu jangan pernah menutup kebenaran dan berkat Tuhan yang ada dalam dirimu untuk disalurkan bagi sesamamu. Karena Tuhan sedang memakai hidupmu. Tuhan sedang memakai hidupmu. Mungkin saja ada yang sakit menahan. Mungkin ada yang sakit hati. Pergi ke dokter tidak pernah sembuh-sembuh, ke dukun-dukun tidak pernah sembuh-sembuh. Kalau engkau percaya bahwa Allah merancangkan dan kesejahteraan hidupmu, bukan kecelakaan, hari ini kesembuhan itu akan hadir dalam hidupmu. Imani itu, yakini itu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Sama-sama kita menyanyi. Hatiku percaya, selalu percaya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui firman-Mu. Ada begitu banyak tangan yang terangkat, ada begitu banyak hati yang terbuka untuk menerima Engkau Tuhan.
anak-anakmu yang lagi sakit menahun, tidak pernah sembuh-sembuh. Mereka merindukan jamahanmu, mereka merindukan kesembuhanmu Tuhan. Karena itu ulurkanlah tanganmu, jamah hidup mereka Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami, untuk membangun rumah tangga kami, sehingga dimanapun kami berada, di dalam rumah tangga, dimanapun kami berada, kami selalu berdoa untuk kesejahteraan kota kami. Kami selalu berdoa untuk kesejahteraan rumah tangga kami. Kami selalu berdoa untuk kesejahteraan orang-orang yang kami cintai Tuhan, untuk pemulihan orang yang kami sayangi Tuhan. Engkau berikan kami hati yang satu, Engkau berikan kami beban yang sama, agar kami bergandengan tangan, bersatu hati untuk membangun iman-iman yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami mengambil pelayanan, terjun di dalam dunia pelayanan sesuai dengan kemampuan talenta yang kami miliki. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami. Janji-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami. Janji pemulihan bagi bangsa Israel, kami yakin dan percaya bahwa janji pemulihan itu akan menjadi bahagian dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam, amin untuk firman Tuhan dan terima kasih.